Evakuasi bayi sementara nih kita nih. Ada yang mau minta tolong. Komandan 86. Petugas damkar nekat mengarungi genangan air setinggi 1,5 meter dalam mengevakuasi seorang anak balita yang terjebak banjir di Jatinegara, Jakarta. Warga menyambut kedatangan 5 jenazah satu keluarga yang tewas dibunuh anaknya lantaran ingin menguasai harta warisan. Persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang melibatkan mantan Kadif Propampori Verdi Sambo akan digelar pekan depan. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam program Fokus Pagi edisi Selasa 11 Oktober 2022 bersama saya Jimmy Darusman. Dan saya Utri Farza. Kami sudah menyiapkan informasi untuk Anda selama 1,5 jam ke depan. Dan langsung saja kami hadirkan informasi yang pertama. 5 kecamatan di Lebak, Banten luluh lantak menyusul banjir bandang dan longsor yang menerjang wilayah itu. Sementara warga kesulitan untuk bepergian menyusul sebuah jembatan jebol tergerus derasnya air sungai di kawasan Bayah Timur, Lebak, Banten. Warga berupaya menolong seorang pria lanjut usia yang akan melintasi jembatan yang ambrol. Kegiatan warga menjadi lumpuh menyusul jebolnya jembatan penghubung di kawasan Bayah, Banten akibat hujan dan derasnya luapan sungai. Selain sungai Cimandur meluap, air bah juga turun dari perbukitan. 100 lebih rumah warga dan ratusan hektar sawah juga ikut terendam. Yang menghubungkan antara desa Bayah Timur dan desa Cimancak saat ini kondisinya ambrol. Sebentar lagi putus dan saat ini sudah tidak bisa dilalui baik oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Saat ini warga yang akan melintas di dua desa itu melipir lewat samping jembatan yang memang saat ini juga kondisi sangat parah. Di kawasan ini juga warga berjibaku membersihkan sisa-sisa lumpur tebal akibat banjir yang menerjang rumah mereka. 5 kecamatan di Lebak, Banten luluh lantak akibat banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut. Kecamatan Bayah, Cibeber, dan Cilograng merupakan 3 kawasan yang terdampak paling parah. Sementara kawasan lainnya hanya mengalami banjir lumpur. Bahkan jembatan gantung dan jembatan permanen penghubung sejumlah desa pun ambrol terhempas derasnya aliran sungai. Total rumah terendam akibat banjir dari 5 kecamatan sebanyak 210 rumah dan 12 rumah rusak berat. BPBD juga mendata banyak sarana dan prasarana lainnya rusak akibat banjir, mulai dari Bayah Timur, Banten hingga Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Ada 210 rumah yang terendam banjir di 5 kecamatan. Kita juga menerima update ada longsoran, 45 titik longsoran di Kecamatan Cibeber, baik itu jalan provinsi, jalan kabupaten maupun jalan pos desa. Sementara dengan mengerahkan sejumlah alat berat seperti bulldozer, petugas PUPR berjibaku membuka jalan penghubung Lebak, Banten dan Sukabumi, Jawa Barat. Jalur utama ini lumpuh akibat longsor menutupi jalan. Ada 45 titik longsor diantaranya di Kecamatan Cibeber, Bayah dan sedang dalam penanganan petugas PUPR. Bahkan bencana ini telah menelan korban jiwa 2 orang warga akibat tertimbun longsor. Banjir bandang hingga longsor mengiringi gempa magnitudo 5,3 yang mengguncang Bayah, Lebak, Banten. Selain merendam permukiman dan memutus akses jalan utama, luapan sungai berarus deras juga membuat warga panik. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Sementara di ibu kota, tembok bangunan kolam pemancingan ikan di Kramat Jati, Jakarta, roboh akibat tergerus banjir. Akibatnya 1 ton ikan terbawa arus hingga pemilik pemancingan mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah.
Tembok kolam pemancingan ikan sepanjang 15 meter ini roboh akibat tergerus air aliran Kali Ciliwung di kawasan Balai Kambang, Kramat Jati. Akibatnya 1 ton ikan yang berada di kolam pemancingan terbawa arus. Pemilik pemancingan mengaku mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah. Bocah balita yang terjebak di banjir di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Anak tersebut bersama orang tuanya berada di rumah saat air yang mengepung permukiman semakin meninggi. Evakuasi bayi sementara nih kita nih. Ada yang mau minta tolong. Komandan 86. Petugas pemadam kebakaran Senin siang nekat mengarungi genangan air setinggi 1,5 meter untuk mengevakuasi seorang anak balita. Bocah tersebut terjebak banjir bersama orang tuanya di rumah mereka di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Mulanya, anak balita itu bersama orang tuanya bertahan di dalam rumah ketika banjir menerjang permukiman padat itu. Namun karena air semakin meninggi, akhirnya warga meminta bantuan agar petugas pemadam kebakaran dapat mengevakuasi sang bocah. Karena airnya surut cukup lama sehingga tadinya bertahan di dalam rumah, semakin lama semakin dingin sehingga ada kebutuhan untuk bayinya, akhirnya minta tolong pada damkar untuk menjemput bayinya. Petugas lalu mengantarkan bocah itu ke kerabatnya yang telah terlebih dahulu mengungsi di tempat yang aman. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Masih dari Jakarta Timur, ratusan warga yang tinggal di wilayah Kebon Pala, Jatinegara, terpaksa mengungsi di gedung sekolah karena rumah mereka sudah terendam banjir. Ya, akibat luapan Kali Ciliwung, permukiman warga di kawasan tersebut terendam air hingga mencapai 2,5 meter. Sejumlah kawasan di ibu kota terendam air. Seperti di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Air merendam kawasan ini hingga ketinggian 2,5 meter pada Senin kemarin. Warga hanya bisa pasrah. Perabotan mereka terendam banjir dan belum sempat diselamatkan. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali berharap kepada pemerintah agar menyelesaikan masalah banjir yang kerap terjadi. Biasanya kalau dari pihak Katulampa itu sudah memberitahukan posisi siaganya itu, maka kita di sini sudah siap-siap sosialisasi, warga juga bersiap diri buat mengungsi. Oh, buat mengungsi. Kalau khususnya di sini sekitar hampir mencapai 2 meter. Dalam 1 tahun terakhir, banjir kali ini adalah yang terparah. Karena belum surut, warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Akibat banjir, 4 RT di RW 11 terendam air. Sementara itu, ratusan warga yang tinggal di Kebon Pala, Jatinegara terpaksa mengungsi di gedung Sekolah Dasar Negeri 01 dan 02 Kampung Melayu karena rumah mereka terendam banjir. Pengungsi, mulai dari anak, orang tua hingga lansia, beristirahat di ruang kelas. Sedikitnya 267 warga mengungsi, 19 diantaranya lansia dan 6 diantaranya balita. Tidak ada pilihan lain kecuali mengungsi karena rumah mereka terendam banjir hingga 2 meter. Warga masih bertahan hingga banjir yang merendam rumahnya surut. Segini. Sedada. Oh, berarti ada di bagian tengah tuh rumah? Iya. Di gang 20. Di gang 20. Untuk barang-barang, Bu, bisa diselamatin, Bu? Alhamdulillah bisa diselamatkan di atas. Ini lebih milih ngungsi nih? Iya. Sama siapa aja, Bu, ngungsi? Anak balita. Terus? Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi permukiman warga. Alhamdulillah untuk warga sebagian besar sudah mengungsi ke tempat yang aman dan semua kendaraan dan barang-barang yang berharga. Jadi mereka sudah dapat informasi di awal ya. Jadi mereka cepat mengevakuasi apa yang perlu dievakuasi. Hingga Senin kemarin, rumah warga masih terendam banjir. Meski mulai surut, ketinggian air masih mencapai 1 meter lebih. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau warga Jakarta waspada peningkatan intensitas hujan. Ya, karena memang sekarang masuk ke zona cuaca ekstrim gitu ya. Nah, sementara itu kita pantau bagaimana
wilayah yang sempat terendam banjir di Rawajati dan juga Pejaten Timur kini sudah mulai surut. Mereka membersihkan rumah dari sampah dan sisa lumpur. Banjir usai, pekerjaan besar menanti warga di Jalan Bina Warga, Pancoran, dan Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mereka mulai membersihkan rumah dari sampah dan lumpur yang terbawa arus. Sebelumnya, ratusan rumah warga di atas bantaran Kali Ciliwung terendam banjir selama hampir 12 jam. Dengan peralatan sederhana, warga membersihkan lumpur di kawasan ini yang tebalnya mencapai 5 cm. Kiraan 1,5 meter itu bang. Kendala paling lumpur tebal bang, ya. Kira seperti saya. Banjir yang merendam permukiman warga Rawajati dan Pejaten Timur, Jakarta Selatan mulai terjadi sejak Senin dini hari akibat meluapnya air Kali Ciliwung. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk waspada peningkatan intensitas hujan. Memang ada peningkatan intensitas hujan ya. Yang tidak hanya di Jakarta, tapi juga banyak daerah di seluruh Indonesia. Ya. Kalau kita lihat daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama. Yang penting bagi kita semua, pertama, bagi warga harus lebih hati-hati, ya, karena memang seperti yang sudah disampaikan oleh BMKG, ada intensitas hujan yang tinggi yang dapat menimbulkan genangan. Kewaspadaan terutama untuk warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Kita bergeser ke Jawa Barat. Ada puluhan rumah di wilayah Sawangan, Depok yang rusak usai diterjang angin puting beliung. Nah, hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah tersebut juga disertai dengan turunnya es yang berukuran cukup besar. Atap rumah milik Hidayat menghilang tersapu angin kencang saat hujan es disertai angin kencang melanda wilayah Jalan Kebon Kopi RT 01 RW 07 Kelurahan Pengasinan. Akibatnya penghuni rumah terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Petugas tangkap bencana atau Tagana Kota Depok mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pendataan terhadap rumah yang mengalami kerusakan. Memang nggak cuma di sini aja, di sekitar rumah saya pun juga banyak juga genteng yang melorot segala macam, asbes yang sama kejadian seperti ini. Cuman yang lebih parah di Kebon Kopi Pengasinan Pleret ini memang di tempat saya ini seperti ini. Sampai terangkat atapnya, mungkin di atas ini, terangkat sampai 15 meter ke sebelah sisi sebelah selatan. Yang terdampak dari Sawangan Baru aja hampir 40 lebih. Kalau bedahan itu cuma hanya di RW 16 ada 10 kakak. Itu kalau di Pengasinan baru yang kedata 1 ini. Masih terus berlanjut ya Bu ya? Terus berlanjut sampai kita telusuri mana aja yang terdampak terkenanya angin puting beliung. Sebelumnya, hujan deras disertai butiran es dan angin kencang melanda wilayah Sawangan dan Bojongsari Depok pada Minggu petang. Bunyi butiran es yang jatuh di atap rumah membuat warga takut. Apalagi butiran es yang jatuh ini cukup banyak. Wah, kacau ini mah, pajang total. Gak bisa lewat. Ya, angin kencang juga menerbangkan atap dan hantam tembok gedung futsal Arjasari Kabupaten Bandung, Jawa Barat hingga ambruk. Akibat kejadian itu, warga dan para pemain berlarian menyelamatkan diri. Warga dan para pemain futsal di kawasan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat langsung berhamburan untuk menyelamatkan diri. Rekaman kamera pengawas atau CCTV juga memperlihatkan sejumlah pemuda tengah asik bermain futsal atau sepak bola dalam ruangan langsung ambil langkah 1000 dan mereka mencari tempat aman sebab atap beterbangan, dinding tembok gedung ambruk. Peristiwa yang terjadi 9 Oktober 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat ini menggemparkan masyarakat luas. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah tersebut. Kejadian ini juga memaksa para pekerja berjibaku membersihkan puing-puing dinding tembok dan pecahan kaca yang berserakan. Hujan disertai angin. Kebetulan ada beberapa orang yang sedang siap-siap untuk main futsal. Tapi alhamdulillah karena ada pekerja yang lihat benteng udah mulai goyang, sehingga pekerja menyuruh pemain futsal sudah pada keluar.
hitungan detik, 25 detik, benteng bagian kiri lapang udah langsung ambruk semua. Cuaca buruk ditandai hujan deras bersama angin kencang selain memorak-porandakan bangunan juga memicu banjir di sejumlah kawasan di Bandung seperti di Dayakolot dan Bale Endah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Personel Polresta Malang, Jawa Timur melakukan sujud massal dalam apel rutin yang digelar di halaman markas Polres setempat. Sujud itu dilakukan untuk memohon ampun kepada Tuhan dan juga sebagai bentuk permohonan maaf kepada masyarakat Malang atas terjadinya tragedi Kanjuruhan. Ungkapan penyesalan sekaligus mohon ampunan kepada Tuhan ini dilakukan oleh Kapolres Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto yang diikuti oleh jajarannya. Sujud massal personel Polresta Malang dalam apel rutin Senin pagi ini juga dilakukan sebagai permintaan maaf kepada warga atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang pecinta tim sepak bola Malang Aremania. Dengan melakukan sujud ini, jajaran Polresta Malang berharap mendapat penilaian bijak dari masyarakat, serta hubungan warga Malang dengan aparat kepolisian kembali terjalin dengan baik. Polri telah mengidentifikasi pelaku perusakan dan pembakaran yang terjadi di luar Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Pelaku yang telah teridentifikasi diharap menyerahkan diri kepada petugas. Insiden perusakan fasilitas umum dan pembakaran kendaraan milik polisi dalam kerusuhan yang terjadi di luar Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur terus diselidiki polisi. Petugas telah memeriksa saksi yang melihat orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Selain itu, juga berdasarkan sejumlah barang bukti. Yang jelas sudah kita identifikasi. Dari tambahan CCTV yang kita temukan, ya termasuk juga dari beberapa video dan foto yang kita temukan, kita sudah mengidentifikasi pelaku-pelakunya. Meski demikian, polisi belum merinci jumlah pelaku, karena penyidik memprioritaskan penanganan kasus kelalaian yang melibatkan 6 orang tersangka. Mabes Polri juga memastikan jika gas air mata dalam tingkatan tertinggi tidak akan menyebabkan kematian. Dampak dari gas air mata hanya terjadi iritasi mata, iritasi kulit, dan iritasi pernafasan. Hal ini untuk menjawab isu yang beredar jika kematian korban dalam insiden di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur awal Oktober lalu disebabkan oleh gas air mata. Ini kimia, beda dengan makanan. Kalau makanan, ya ketika dia kadaluarsa, maka di situ harus ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Ya, sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan, dia tidak bisa lebih efektif lagi. Dari hasil pemeriksaan sementara, gas air mata yang digunakan tersebut telah melewati batas waktu pemakaian sejak tahun 2021 lalu. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF akan memanggil PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. TGIPF akan meminta klarifikasi kedua lembaga tersebut terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta telah selesai mengumpulkan bukti, fakta, serta mempelajari standar operasional pertandingan sepak bola. Untuk itu, TGIPF akan memanggil pengurus PSSI dan PT Liga Indonesia Baru pada hari Selasa, 11 Oktober 2022, hari ini. Selain itu, TGIPF merekomendasikan seluruh stadion sepak bola yang tidak memiliki standar keamanan penonton untuk segera dibongkar. Hal ini terkait penemuan banyak stadion lama yang tidak memiliki standarisasi keamanan penonton seperti jalur evakuasi yang layak. Dan foto yang tadi kami sudah dianalisis adalah dari pintu keluar, jadi dari atas tribun itu keluar, itu curam sekali. Dalam keadaan normal pun orang tidak bisa cepat. Ya, tidak bisa cepat, tetapi itu dibiarkan dan menurut hemat kami stadion-stadion seperti itu harus sudah.
Kita beralih ke informasi lain ya. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyerahkan berkas perkara dan dakwaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat serta perkara merintangi penyidikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempersiapkan strategi pengamanan jelang persidangan perdana Verdi Sambo CS. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serahkan berkas dakwaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan perkara merintangi penyidikan atau obstruction of justice ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin sore. Dokumen yang diserahkan berupa 11 surat dakwaan dan 12 berkas perkara, terdiri dari 5 berkas perkara dengan tersangka Verdi Sambo, Ricky Rizal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Sementara 7 dokumen sisanya merupakan berkas perkara merintangi penyidikan dengan tersangka 7 perwira Polri termasuk Verdi Sambo. Dengan penyerahan itu, kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadif Propam ini akan segera disidangkan. Pak Ketua nanti akan memeriksa terkait dengan soal kewenangan Pengadilan Negeri, baru setelah itu nanti akan ditunjuk majelisnya, majelis hakim yang akan menangani, karena itu terdiri dari beberapa berkas perkara. Dan nanti oleh majelis hakim yang telah ditunjuk akan ditetapkan hari sidangnya. Sementara itu terkait pengamanan selama persidangan kasus yang menjerat Verdi Sambo, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarif Sulaiman Nahdi telah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan. Dalam pengamanan itu kan kita melihat objek pengamanan. Tentunya kami secara bersama-sama tadi melihat lokasi, alur jalannya dan lain sebagainya, situasi ruangan yang disinggahi dan lain sebagainya. Pihak Polres Jakarta Selatan dibantu Polda Metro Jaya saat ini telah menyiapkan sedikitnya 170 personel untuk pengamanan selama sidang digelar. Tim Liputan melaporkan. Nah pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera menentukan jadwal persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Pihak pengadilan kini tengah memeriksa kebenaran atau verifikasi berkas perkara kasus yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang membawa berkas perkara kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan perkara merintangi penyidikan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin sore. Jaksa langsung menyerahkan dan melimpahkan satu persatu berkas perkara 12 orang tersangka ke ruang pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak pengadilan segera memeriksa kebenaran dan kelengkapannya atau verifikasi berkas perkara tersebut. Selanjutnya berkas perkara yang sudah terdaftar akan diserahkan ke Ketua Pengadilan. Ketua Majelis Hakim yang terpilih nantinya menentukan jadwal persidangan yang diperkirakan paling lambat pekan depan dan terbuka untuk umum. Kemungkinan bisa 3-4 majelis. Apakah ditentukan oleh Mahkamah Agung? Enggak, langsung aja Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dilimpahkan. Bahkan nanti kalau memang itu sudah kita terima, kita melakukan, tadi sudah saya sampaikan tadi untuk registrasi dan sebagainya, baru majelis hakim nanti menetapkan hari sidang, baru ke pihak yang terkait itu untuk bersidang ke sini. Sementara Komisi Kejaksaan RI juga menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihaknya akan mengawal serta memastikan penanganan perkara Verdi Sambo CS dapat berlangsung transparan dan terpercaya. Kami tentu Komisi Kejaksaan itu kami dalam rapat kami sudah memutuskan akan ada 5 orang komisioner yang akan ditugaskan untuk melakukan pemantauan langsung. Jadi mendengar, melihat sebagai bahan-bahan penting bagi kami untuk memberikan catatan atau hal-hal yang dirasakan masyarakat perlu untuk ditindaklanjuti oleh komisi. Dalam kasus pembunuhan berencana, Verdi Sambo dan 4 tersangka terancam jeratan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Sementara untuk perkara merintangi penyidikan, para tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Kita jeda sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Iya, diantaranya tangis pilu seorang wanita pecah saat menyaksikan kedua anaknya terbakar di dalam rumah. Fokus Pagi akan segera kembali bersama Jamie Darusman.
Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Kita lanjut menyimak informasi di hari ini. Kobaran api menghanguskan 3 kios di Pasar Lama, Kabupaten Buru, Maluku. Sementara di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, 2 bocah tewas terpanggang saat api menghanguskan rumahnya. Pilu seorang wanita pecah saat menyaksikan kedua anak yang berada di dalam rumah ikut terbakar ketika api menghanguskan rumahnya di Desa Ngidiho, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Lokasi rumah yang berada di tengah kebun membuat warga tak bisa berbuat banyak dan hanya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Akibatnya, kedua bocah yang merupakan kakak beradik itu pun tewas terpanggang. Korban 2 orang, anak yang korban pertama berumur 5 tahun dan korban yang kedua berumur kurang lebih 2 atau 3 tahun. Peristiwa berawal saat kedua bocah ditinggal pergi ibunya untuk menjauh rumput di sekitar rumah. Tiba-tiba, ibu korban mendengar teriakan anaknya. Namun sesampainya di rumah, ia melihat kobaran api sudah membesar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kasusnya kini masih dalam penyelidikan polisi. Ya Allah, tolong hubungi pemadam kebakaran, tolong. Kepanikan juga terjadi saat kobaran api menghanguskan 3 kios di Pasar Lama, Jalan Flamboyan, Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Sebelum mobil pemadam kebakaran tiba, warga berusaha menjinakkan api dengan alat seadanya. Tidak ada korban dalam insiden ini. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan melaporkan. Kita menuju ke Jawa Timur. Kecelakaan melibatkan 2 mobil mewah terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kerasnya benturan bahkan membuat salah satu kendaraan terbalik dan rusak parah. Mobil ini terbalik dan rusak parah setelah terlibat kecelakaan di kawasan Jalan Raya Made, Lakar Santri, Surabaya. Sementara mobil lainnya yang berwarna merah juga ringsek. Insiden berawal saat kedua mobil yang masing-masing dikendarai pelajar tersebut memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dari arah yang sama. Namun, mobil berwarna merah berhenti dan hendak berbelok ke arah jalur yang lain. Pengendara mobil berwarna putih yang berada di belakangnya panik dan tak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Insiden ini sudah ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Untuk penumpangnya saja tidak apa-apa. Dia sehat walafiat, alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Selamat berarti? Iya, selamat, alhamdulillah. Masih sekolah ya, Pak? Masih sekolah sama-sama di satu sekolah. Jasad pria tanpa identitas ditemukan di pesisir pantai Sukaraja, Bandar Lampung. Selain itu, warga desa Tanjung Medan, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara dihebohkan dengan temuan jasad wanita dalam mobil. Di dalam mobil rusak inilah ditemukan jasad wanita. Mobil ini terparkir di bekas kantor koperasi di Desa Tanjung Medan, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Tim Inafis Polres Labuan Batu kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan untuk menelusuri kemungkinan tindak pidana. Menurut keluarga, korban diduga menderita depresi dan gangguan kejiwaan buntut permasalahan keluarga. Polisi masih mengumpulkan sejumlah benda-benda yang ditemukan pada jasad serta keterangan saksi dan keluarga. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi, korban mengalami depresi atau gangguan kejiwaan jiwa yang ditemukan jenazahnya di dalam mobil sedan yang terparkir di halaman rumah. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Rantau Prapat. Sementara itu, jasad pria tanpa identitas juga ditemukan di pesisir pantai Sukaraja, Bandar Lampung, Lampung. Diperkirakan, mayat tersebut sudah meninggal selama 3 hari. Mayat tanpa celana tersebut tergeletak di bebatuan dan tumpukan sampah di pesisir pantai. Tim Inafis dan polisi sektor Teluk Betung Selatan mendatangi lokasi penemuan jasad dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Korban diperkirakan berumur 40 tahun dengan ciri berambut botak, tinggi sekitar 165 cm. Polsek Teluk Betung Selatan bersama anggota meninjau lokasi di TKP yang ditemukan penemuan mayat
dibawa dan dicek oleh Inafis Polres Satreskrim Polresta untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dikembangkan lagi. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri sesuai mayat yang ditemukan untuk melapor. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, 5 jenazah satu keluarga yang jadi korban pembunuhan di Kabupaten Waikanan, Lampung, Senin sore tiba di rumah duka. Dari 5 jenazah itu, 2 diantaranya telah teridentifikasi identitasnya, sementara 3 lainnya akan diidentifikasi melalui sampel DNA. Warga menyambut kedatangan ambulans di rumah Zainuddin di kawasan Marga Jaya, Negara Batin, Waikanan, Senin sore. 5 jenazah satu keluarga pemilik rumah ini menjadi korban pembunuhan. 2 jenazah bernama Zahra dan Juanda berhasil teridentifikasi. Sementara 3 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi. Jenazah Juanda teridentifikasi karena dikubur tersangka terpisah di kebun singkong. Begitu juga dengan jenazah Zahra yang masih berusia 6 tahun. 3 jenazah lainnya sulit dikenali karena tulangnya bercampur di dalam tangki septik. Sebelum dipulangkan ke rumah duka, tim forensik telah mengambil sampel DNA para korban dari anggota keluarga sekandung lainnya. Hasil tes DNA baru akan diketahui sekitar 2 minggu mendatang. Apa hasil daripada forensik DNA dari Jakarta, seperti itu. Dan untuk pemakaman, ketika sudah ada petunjuk daripada Pak Kapolres, pemakaman tidak dalam 2 lubang melainkan 5. Sebelumnya kelima korban meninggal dunia akibat dibunuh Erwin dan anaknya berinisial DW. Tersangka tega membunuh keluarga orang tuanya karena ingin menguasai harta warisan. Kedua tersangka telah ditangkap dan terancam hukuman mati. Ari Susanto melaporkan dari Waikanan, Lampung. Kawanan rampok satroni sebuah toko swalayan di wilayah Pekanbaru Riau. Tersangka yang diduga berjumlah 2 orang itu mengancam karyawan toko menggunakan senjata api dan senjata tajam. Dengan santai, seorang perampok membuka meja kasir sebuah toko swalayan yang berada di Jalan Cipta Karya, Pekanbaru Riau. Pelaku yang menggunakan helm ini menguras semua uang yang ada di dalamnya. Saat kejadian, karyawan toko yang beroperasi 24 jam ini tengah berada di ruang berbeda, sehingga tak menyadari perampokan ini. Pelaku langsung meninggalkan toko setelah melancarkan aksinya. Peristiwa serupa juga terjadi di toko swalayan yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Tersangka yang berjumlah 2 orang mengancam 2 orang karyawan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Bahkan, salah seorang karyawan toko sempat disekap di gudang. Posisinya karyawan saya lagi beresin barang-barangnya, satunya lagi posisi di gudang. Jadi datang 2 itu pelakunya, berbadan itu 2 cowok, dia pakai jaket, pakai helm. Ya udah langsung satu digiringnya, personilnya satu ke belakang, terus yang satunya lagi dia ngecek area kasiran. Selain membawa sejumlah uang hasil penjualan di dalam meja kasir, pelaku juga menjarah puluhan bungkus rokok. Hasil keterangan saksi bahwa diduga pelaku dari 1 orang ini menodongkan diduga mirip senjata api. Yang diambil para pelaku ini apa aja, Nan? Untuk yang diambil itu uang tunai sebanyak 1,6 juta dan ada barang lainnya yang diambil daripada pekerja toko tersebut. Kasus perampokan itu tengah diselidiki Polresta Pekanbaru. Ahmad Tisod melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Nah, yang berikut ini bisa jadi pelajaran bagi para pengendara di jalan raya. Ada aksi penjamretan yang terjadi di tengah kemacetan ibu kota. Korbannya adalah pengendara mobil yang sedang bermain ponsel dengan posisi jendela kaca yang terbuka. Inilah detik-detik saat telepon genggam milik seorang pengendara mobil dijamret pelaku saat berada di perempatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu sore. Saat itu korban sedang bermain ponsel di dalam mobil dengan jendela terbuka. Tiba-tiba datang pelaku, langsung mengambil ponsel korban dan berlari ke arah seberang. Posisi korban di tengah kemacetan membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi siapa saja untuk lebih berhati-hati karena aksi kejahatan bisa terjadi dimanapun selama ada kesempatan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat seperti saya sebutkan tadi, manakala
di lampu merah tidak usah buka jendela, ya hindari menggunakan handphone dalam mengemudi. Nah, kalau mau nelpon cari tempat yang betul-betul posisinya aman. Hingga kini, aparat kepolisian sektor Cempaka Putih sedang menyelidiki guna mengusut kasus tersebut. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke Jawa Barat, ada seorang maling yang babak belur diamuk warga di kawasan Depok. Nyawa pelaku pencurian kendaraan bermotor itu diselamatkan oleh anggota TNI yang datang ke lokasi kejadian. Dalam video amatir, warga melampiaskan amarahnya kepada maling motor yang tertangkap di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Namun, nyawa pria tersebut berhasil selamat usai diamankan personel TNI yang melintas di lokasi kejadian. Tidak ada warga yang mengenali sosok pelaku, lantaran baru pertama kali terlihat di wilayah tersebut. Motor yang hendak dicuri merupakan milik warga sekitar yang kuncinya masih berada di motor. Terus orang ini juga sempat makan di sini. Nah, sempat duduk sini, cuman nggak ada orang. Karena sempat ngambil, ketahuan dia Pak sampai bawah. Kini pelaku telah diamankan polisi. Sementara korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Pancoran Mas, Kota Depok. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi berikutnya. Polisi menggelar penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti robohnya tembok yang merenggut 3 nyawa siswa MTS Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta. Menyusul insiden itu, kegiatan belajar para siswa sempat diliburkan beberapa hari. Teriakan panik para siswa terdengar begitu menyaksikan tembok sekolah roboh dan menimparkan mereka. Aliran air yang deras pun menerjang hingga sejumlah siswa berupaya menyelamatkan diri. Akibat tragedi, 3 siswa MTS Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan itu tewas serta 3 lainnya terluka. Pihak sekolah dan warga yang berdatangan segera memberi pertolongan. Siswa yang menjadi korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Diduga tembok roboh karena tak kuat menahan derasnya banjir saat sungai yang berbatasan dengan dinding tersebut meluap. Tembok roboh akibat luapan air yang mengakibatkan banjir. Tembok tersebut mendorong air mendorong tembok sehingga rubuh dan mengakibatkan korban luka dan korban meninggal dunia. Insiden memilukan itu sontak menyita perhatian publik, tak terkecuali orang nomor 1 di DKI Jakarta. Malam usai kejadian, Anies Baswedan mendatangi rumah duka salah satu siswa korban meninggal dunia. Duka mendalam menyelimuti orang tua bocah kelas 8 bernama Dendis Al-Latif itu. Musibah dialami di Madrasah Sanawiyah Negeri 19, bahan pembelajaran bagi kami semua untuk mereview kembali sehingga peristiwa ini bisa terjadi, agar kejadian ini tidak berulang. Suasana duka juga mewarnai kediaman korban bernama Dika Safa Gifari. Sang bunda dan sejumlah pelayat tak kuasa menahan tangis ketika jenazah siswa yang duduk di kelas 8 MTS itu tiba di rumah duka. Pemakaman ketiga korban dilakukan keesokan harinya di lokasi terpisah. Di sisi lain, Polres Metro Jakarta Selatan terus melakukan penyelidikan insiden maut itu dengan berkoordinasi dengan tim laboratorium forensik Mabes Polri. Kami masih melakukan penyelidikan dan olah TKP. Dalam waktu dekat kami sudah berkoordinasi dengan lapor. Dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan oleh tim lapor. Selain korban jiwa dan luka, banjir yang melanda hingga ambruknya tembok juga membuat 8 ruang kelas dan ruang guru rusak parah. Menteri Agama yang meninjau pasca terjadinya kecelakaan itu menyatakan posisi bangunan yang berada di cekungan membuat aliran air deras berkumpul hingga berpotensi membahayakan jiwa. Si madrasah ini yang berada di cekungan, sehingga ketika air besar menjadi tempat tujuan air karena di bawah, dan
Kita lihat sendiri ini ada 2 tembok yang bahkan tidak kuat menahan arus air. Dan saya sudah minta ini tadi jajaran untuk segera diambil tindak lanjut. Buntut peristiwa tragis ini, proses belajar mengajar siswa MTSN 19 Jakarta Selatan sempat diliburkan beberapa hari. Namun selanjutnya proses pembelajaran untuk sementara dipindahkan ke lokasi lain. Tim Liputan melaporkan. Nah, untuk penyelidikan kasus ambruknya tembok sekolah tadi, aparat kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan dari Puslap 4 Polri. Pihak sekolah dan petugas PPSU sementara terus berjuang untuk membersihkan serta menyelamatkan dokumen yang terdampak banjir. Pihak sekolah dan sejumlah petugas PPSU terus berjuang untuk membersihkan serta menyelamatkan dokumen yang terdampak banjir. Banjir menyisakan sampah dan puing-puing serta lumpur tebal hingga sulit untuk dibersihkan. Bahkan lumpur ada pada setiap ruangan sekolah MTSN 19 Cilandak, Jakarta Selatan, diantaranya di ruang tata usaha. Pita polisi juga masih melingkari tembok sekolah ini. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan Puslap 4 untuk segera memulai penyelidikannya. Kini petugas masih fokus mengamankan aset-aset di lingkungan sekolah ini. Kami juga masih mengamankan aset. Asetnya madrasah kan ada beberapa aset di sana kami amankan secara bersama-sama supaya tidak terjadi hal tidak diinginkan. Aset-asetnya maksud itu apa Pak? Ya gedung, ada peralatan, ada komputer. Ya. Kalau untuk saksi Pak, apakah sudah dilakukan pemeriksaan Pak? Kami masih menunggu hasil lapor. Kamis pekan lalu, tembok Madrasah Sanawiyah Negeri 19 di Pondok Labu, Jakarta Selatan roboh akibat tidak mampu menahan gelombang arus banjir. Sejumlah siswa yang tengah bermain hujan tertimpa, 3 orang tewas. Tim Liputan melaporkan. Baik, kita jeda lagi sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya jembatan darurat di Lumajang jebol membuat puluhan siswa sekolah dasar harus digendong orang tuanya untuk menyeberangi aliran lahar dingin agar dapat tiba ke sekolah. Fokus Pagi kembali bersama rekan saya, Utri Farsa. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Pemirsa, diduga nahkoda mengantuk sebuah kapal tongkang menabrak rumah warga di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian itu. Kapal tongkang berukuran besar ini menabrak sebuah rumah, 4 perahu dan belasan keramba ikan di tepi Sungai Batanghari, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Senin pagi. Diduga kecelakaan disebabkan nahkoda kapal tongkang mengemudikan kapal dari perairan Muara Sabat menuju Jambi dengan kondisi mengantuk, sehingga hilang kendali dan terjadi tabrakan. Pemilik kapal tongkang bersedia mengganti rugi rumah, perahu ketek, dan keramba ikan milik warga yang rusak. Perkiraan sekitar pukul 5:30 subuh itu sudah kami temuin Kapten Majudaya 27 bahwasanya sudah mau bertanggung jawab sehingga warga bisa direda dan juga terjadilah perdamaian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rick Harsen melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Warga di Kelurahan Jatiwarna, Kota Bekasi bersitegang dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan pemakaman yang ada di wilayah tersebut. Warga sempat tak terima lantaran tanah wakaf yang dijadikan pemakaman itu sudah ada sejak puluhan tahun. Seperti inilah ketegangan yang terjadi antara warga di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, dengan pihak yang mengklaim diri sebagai ahli waris pemilik lahan pemakaman Kedongdong. Warga sempat tak terima, lantaran sejauh ini warga mengelola tanah wakaf ini secara mandiri. Namun, tiba-tiba ada pihak yang mengaku sebagai ahli waris dan hendak menguasai tanah yang luasnya mencapai 9.000 meter persegi ini. Pihak yang mengaku ahli waris bahkan sempat memagari makam dengan pagar bambu dan melarang adanya makam baru di tempat ini. Padahal, lahan wakaf ini sudah menjadi pemakaman warga sejak puluhan tahun lalu. Warga ini meminta supaya ini kuburan ini adalah emang wakaf, tanah wakaf. Wakaf warga yang sudah ada dari zaman dulu, bahkan kelurahan ini belum ada, sudah ada.
Sengketa lahan pemakaman ini pun telah masuk ke meja hijau yang melibatkan warga sebagai pengelola makam menjadi penggugat. Sementara pihak yang mengklaim sebagai ahli waris sebagai tergugat. Proses persidangannya pun telah masuk ke tahap peninjauan lokasi oleh pihak Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Diguyur hujan semalaman Desa Tasikmadu, Trenggalek, Jawa Timur diterjang banjir bandang. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak. Petugas gabungan dan warga bergotong royong membersihkan permukiman mereka setelah banjir bandang menerjang Desa Tasikmadu, Trenggalek, Jawa Timur Senin dini hari. Satu persatu kayu berukuran besar dipotong untuk memudahkan petugas mengevakuasi puing-puing sisa banjir. Hujan yang mengguyur kawasan ini sejak Minggu sore mengakibatkan banjir bandang membawa material kayu dari bukit ke dataran rendah hingga aliran sungai yang berada di permukiman warga tersumbat. Penyebabnya karena kesumbat batang pohon, terus dapur ori itu, akhirnya kan air itu kan meluap ke kanan ke kiri. Ini yang termasuk yang paling parah? Ini masuk paling parah. Tak hanya itu, material kayu juga mengakibatkan 2 rumah warga di tepi sungai rusak terkena bongkahan kayu. Sejumlah kendaraan juga tertutup lumpur. Meski air berangsur surut, lumpur tebal masih menutup jalan desa. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek, Jawa Timur. Sementara itu banjir yang melanda Aceh Timur, Aceh merendam ratusan hektar tanaman warga. Akibatnya tanaman padi serta cabai siap panen terancam rusak. Air menggenangi areal tanaman padi warga desa Senebok Buya, Kecamatan Idi Timur. Akibatnya sebagian besar tanaman layu dan terancam gagal panen. Padahal padi sudah menguning dan tidak lama lagi siap dipanen. Banjir akibat luapan sungai di Kecamatan Banda Alam juga masih tinggi. Beberapa pintu irigasi belum dibuka, sehingga air meluap dan mengalir deras ke sawah dan rumah warga. Kerugian material yang banyak bagi petani padi dan juga cabai dan juga petani lainnya yang akibat penguapan air sungai, makanya terkena imbas padi yang paling banyak terkena kerugian. Akibat banjir, sedikitnya 30 petani Senebok Buya gagal panen dan menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, warga Gambong Menasah Mancang, Kecamatan Lok Sukon juga kehilangan 6 rumah akibat rusak dan terseret banjir. Tanggul sungai yang jebol mengakibatkan air sungai meluap. Meski sudah 6 hari terendam banjir, belum ada perbaikan tanggul yang jebol. Warga mulai membersihkan pakaian dan peralatan rumah. Mereka juga berharap ada perbaikan tanggul untuk mencegah luapan air kembali menerjang permukiman. Sementara itu, Senin siang, tim dari Kementerian PUPR, Dirjen Sumberdaya bersama Dinas PUPR Aceh Utara melihat lokasi tanggul sungai yang jebol di Desa Mancang Lok Sukon. Kondisi air masih tinggi. Ya. Nah, kita tidak bisa melakukan tindakan selama air masih tinggi. Ya. Jadi kita sementara identifikasi ya secara visual kira-kira daerah mana yang jebol. Banjir yang melanda 16 kecamatan mulai surut. Namun arus deras banjir masih merendam jalan penghubung antara kecamatan di Menasah Mancang. Muhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Utara, Aceh. Banjir yang menerjang Kecamatan Mapili, Polewali Mandar mulai berangsur surut. Warga di sepanjang bantaran sungai diimbau waspada karena intensitas hujan masih tinggi. Terjangan air yang menggenangi jalan penghubung antar desa dan Kecamatan Mapili, Polewali Mandar kini mulai berangsur surut. Sebelumnya akses jalan terputus karena ketinggian air mencapai 1 meter. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir juga mulai membersihkan perabotan. Buruknya sistem drainase diduga membuat kawasan ini menjadi langganan banjir. Selain itu, warga diimbau waspada karena curah hujan tinggi yang masih melanda kawasan ini. Terjangan banjir lahar dingin dari Gunung Semeru membuat jembatan darurat di Lumajang jebol. Akibatnya puluhan siswa sekolah dasar harus digendong orang tua mereka untuk menyeberangi aliran lahar agar dapat ke sekolah. Beginilah rutinitas warga di Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur.
Mereka menggendong putra-putrinya menyeberangi sungai berisi aliran lahar dingin agar anak-anaknya dapat sampai ke sekolah. Meski menantang bahaya, namun warga tidak ada pilihan lain, lantaran jalur itu merupakan satu-satunya akses menuju ke sekolah. Sebelumnya, ada jembatan darurat yang menjadi penghubung Dusun Sumber Langsep dan Dusun Sumber Kajar. Dibangun setelah jembatan utama hancur diterjang banjir lahar Gunung Semeru pada Januari lalu. Ya karena aksesnya enggak ada Pak ini, rusak jembatannya. Iya. Ini sejak kapan Pak? Kalau kemarin masih bisa jalan alternatif, ini kan disambung. Makan tanggul kemarin ya? Iya, tanggul sementara untuk perlindungan ini. Coba perbaikan penyambungan jembatan. Terus kemarin pas hujan itu habis lagi. Ada sedikitnya 42 siswa yang bermukim di Dusun Sumber Langsep. Setiap pergi dan pulang harus melalui lintasan ini. Warga berharap pemerintah dapat segera membangun jembatan penghubung agar mobilitas warga dapat kembali normal. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lainnya. 3 wisatawan tenggelam di Pantai Batu Balai, Lampung setelah terseret ombak besar. Tim penyelamat gabungan menemukan 2 korban meninggal dunia, sementara 1 orang dalam kondisi kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Ambulan. Tim penyelamat gabungan bersama warga bergegas membawa korban tenggelam yang ditemukan di perairan Pantai Batu Balai, Tanggamus, Lampung. Petugas lalu membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulans. Sementara itu, seorang korban lainnya ditemukan terapung di bibir pantai pada Senin dini hari dalam keadaan sudah meninggal dunia. Setelah diperiksa petugas, jenazah lalu dibawa ke rumah duka di Gisting Atas, Tanggamus untuk diserahkan kepada keluarganya. Dalam peristiwa itu, total ada 3 korban, 2 tewas dan 1 dalam keadaan kritis dan tengah dalam perawatan medis di rumah sakit. Kami menerima info bahwasannya di Pantai Batu Balai untuk wisatawan asal Gisting Atas tenggelam, Mbak. Jumlah korban 3 orang, untuk 2 meninggal dunia, 1 selamat. Sebelumnya, ketiga korban berekreasi bersama-sama di Pantai Batu Balai. Diduga saat ombak besar datang, ketiganya terseret arus hingga menjauhi pantai. Karena itu, petugas juga menghimbau agar wisatawan memperhatikan tanda larangan pada titik pantai rawan ombak besar. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Sementara itu, hantaman angin puting beliung membuat sejumlah rumah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat rusak berat. Ratusan warga harus mengungsi, namun ada pula yang memilih mendirikan tenda darurat di samping rumah untuk menjaga harta benda mereka. Sejumlah rumah di Desa Tanjung Liar, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat rusak berat setelah diterjang angin puting beliung pada Minggu petang. Kencangnya embusan angin membuat atap rumah warga yang berada di pesisir pantai berterbangan. Tak hanya itu, angin puting beliung juga menumpangkan puluhan pohon dan memutus aliran listrik ke permukiman warga. Senin siang, sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman, sedangkan beberapa warga lainnya mendirikan tenda di samping rumah demi menjaga harta benda. Dari data sementara BPBD Lombok Timur, sekitar 256 rumah rusak akibat terjangan angin puting beliung. Nah, penanganannya ini akan melalui kita tangani dari dana Pemda Kabupaten Lombok Timur melalui dana tidak terduga. Nah, sekarang ini, hari ini kita sedang memverifikasi data untuk menentukan klasifikasi kerusakannya, apakah rusak berat dan sebagainya. Pendataan total kerusakan rumah akibat bencana ini masih dilakukan dan selanjutnya warga akan diupayakan mendapat bantuan. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Evakuasi jasad korban tewas yang tertimbun reruntuhan tanah longsor berlangsung sulit lantaran terkendala medan yang curam. Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.
Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Utri Farzah. Pemirsa, sebuah motor tercebur ke sungai di Surabaya, Jawa Timur diduga pengendara mengantuk saat berkendara. Evakuasinya berlangsung alot ya, karena petugas damkar ini kesulitan dalam mengaitkan tali sling ke bagian sepeda motor. Sampai hancur. Dengan menggunakan truk derek, petugas pemadam kebakaran kota Surabaya menarik sebuah sepeda motor yang tercebur ke sungai di Jalan Gunung Anyar, Surabaya, Senin siang. Proses evakuasi berjalan alot lantaran petugas yang turun ke sungai kesulitan mengaitkan katrol ke tali sling yang mengangkut motor. Insiden itu terjadi saat seorang pelajar diduga mengantuk mengendarai motor miliknya sepulang sekolah. Motor yang dikendarainya hilang kendali hingga tercebur. Ya, pulang sekolah jadi ngantuk. Jadi orangnya bisa ditangani, kendaraannya kan sudah ceplok. Oh, perut sakit lagi, ngantuk juga. Korban yang terluka ringan kemudian dibawa ke rumah sakit. Sementara motor yang ringsek diamankan di kantor Satlantas Polsek Rungkut. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Informasi berikutnya terkait dengan peristiwa kebakaran ya. Ada kobaran api yang menghanguskan sebuah ruangan hotel berbintang 4 di Kota Pekanbaru Riau. Nah, sementara di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, si jago merah juga membakar 6 ruko berlantai 2. Kepanikan warga terjadi saat kepulan asap membubung tinggi di atas bangunan ruko yang terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 4 Sampit. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah 2 jam, petugas berhasil memadamkan api yang menghanguskan 6 ruko. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi memasang garis polisi untuk penyelisikan lebih lanjut. Di lokasi lain, kepulan asap pekat dari lantai 5 hotel di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru juga membuat panik karyawan dan tamu hotel. Mereka pun berupaya untuk menyelamatkan diri. 3 regu damkar diterjunkan untuk padamkan api. Beruntung si jago merah cepat dipadamkan sehingga tak menjalar ke ruangan lain. Butuh waktu sekitar setengah jam bagi petugas untuk menjinakkannya. Diduga api berasal dari korsleting di salah satu ruangan hotel. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah selama 2 hari mengakibatkan ratusan rumah warga terendam banjir. Nah, banjir yang disebabkan meluapnya air sungai itu membuat warga harus mengungsi ke tempat-tempat yang aman, salah satunya di gedung sekolah. Beginilah kondisi ratusan rumah di Kecamatan Kroya, Cilacap, Jawa Tengah yang terendam banjir Senin pagi. Selain rumah warga, banjir juga merendam area persawahan dan fasilitas umum sehingga warga sulit beraktivitas. Ada 5 desa yang terdampak, yakni Desa Mujur Lor, Kedaung, Mujur, Sikampuh, dan Desa Gentasari. Banjir terparah terjadi di Desa Mujur Lor yang merendam 300 rumah warga. Meluapnya Sungai Tipar dan Sungai Wates memperparah keadaan. Karena Kali Tipar itu kan air dari gunung, itu membawa erosi lah, tanah-tanah yang mengendap yang akhirnya menjadi dangkal tanah kali tersebut. Artinya tidak muat nampung. Tidak muat nampung air dari kali-kali Anakan Tipar, sehingga meluap ke pemukiman. Warga yang rumahnya terendam air lebih dari 1 meter memilih mengungsi di gedung sekolah madrasah Desa Gentasari Kroya. Tingginya sekitar 1,5 meter lah sampai itu, soalnya pondasinya kan tinggi. 1 meteran. Berapa orang yang mengungsi ke sini semuanya? Semuanya kemarin sekitar 120-an. Warga berharap pemerintah setempat bisa segera memperbaiki sistem drainase di wilayah ini agar jika hujan turun, kawasan ini tak kembali banjir. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Sementara itu, banjir juga merendam permukiman warga di Klaten, Jawa Tengah akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu. Ketinggian air mencapai 70 cm, merendam bagian dalam rumah warga. Banjir dengan ketinggian berkisar 50 hingga 70 cm ini merendam permukiman warga.
wilayah Krambil Gede, Klaten, Jawa Tengah pada Senin malam. Para pengendara motor banyak yang nekat menerobos banjir hingga kendaraannya mogok. Luapan banjir ini terjadi dari hujan deras ya, dan juga luapan air sungai menjadi penyebab bencana ini. Hujan deras yang melanda kota Tomohon, Sulawesi Utara memicu tanah perkebunan longsor hingga menimbun seorang warga. Setelah berupaya selama 9 jam, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban, namun sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pencarian tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad korban Magdalena Palit, warga Rurukan yang tertimbun reruntuhan tanah di sebuah perkebunan. Evakuasi jasad korban berlangsung sulit lantaran terkendala medan yang curam dan berbatu. Petugas kemudian membawa korban ke RSUD Anugerah Tomohon. Namun karena dalamnya banyaknya material yang longsor sehingga perlu alat berat untuk membantu pelaksanaan evakuasi. Namun semua itu korban boleh berhasil ditemukan, semua bukan karena Basarnas namun karena ada kerjasama baik dari Basarnas, kemudian BPBD, masyarakat yang juga ikut membantu. Hujan deras yang melanda kota Tomohon, Sulawesi Utara pada Senin siang menyebabkan tanah longsor di sebuah perkebunan di kawasan Rurukan. Bencana ini merenggut nyawa seorang warga yang sedang berkebun. Yaya Piri melaporkan dari Tomohon, Sulawesi Utara. Di informasi lainnya pemirsa, jari telunjuk seorang perempuan di Klaten terjepit mesin penggilingan daging saat mencoba membersihkan sisa-sisa daging. Tim petugas pemadam kebakaran pun berjibaku menyelamatkan jari korban dengan cara memotong mesin penggiling daging itu. Kita simak liputannya. Dengan memakai gerinda, petugas damkar berhati-hati mencoba memotong mesin penggiling daging yang menjepit jari telunjuk seorang perempuan di Klaten, Jawa Tengah. Petugas juga terus menyiramkan air di mesin dan juga tangan korban agar tidak panas. Sebelumnya, jari korban terjepit karena hendak membersihkan sisa daging di dalam mesin. Diduga korban tak sadar, mesin giling masih berputar meski listrik sudah dipadamkan. Dari keterangan korban, dia membersihkan sisa daging yang ada di penggilingan itu. Jadi dia membersihkan, kemungkinan dia tidak memakai alat atau yang biar aman gitu, tapi langsung pakai jari. 1 jam berjibaku, akhirnya jari korban bisa dilepaskan petugas dari mesin penggiling daging. Jari korban pun masih keadaan utuh dan hanya alami luka memar akibat terjepit. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain. Warga di Kabupaten Bangka Induk, Bangka Belitung menangkap seekor buaya yang kerap meresahkan warga. Ya, reptil itu ditangkap dengan alat seadanya ketika terlihat tengah berkeliaran di kebun warga. Puluhan orang mendatangi kantor desa Cengkong Abang, Bangka Induk, Bangka Belitung, Senin malam untuk melihat seekor buaya yang ditangkap warga. Kemunculan reptil yang panjangnya mencapai 2,70 cm itu meresahkan masyarakat di kawasan tersebut karena khawatir akan keselamatan mereka. Buaya tersebut terlihat berkeliaran di kebun warga. Karena itu, sejumlah orang lalu menangkap reptil tersebut dengan peralatan seadanya. Buaya tersebut berukuran kurang lebih 2,70 cm ya, yang dimana menurut keterangan dari kepala desanya bahwa buaya itu memasuki sungai di perkebunan warganya dan warganya langsung menangkap buaya tersebut untuk diamankan. Tim BKSDA Sumatera Selatan bersama Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Foundation yang menerima laporan lalu mengevakuasi buaya. Reptil itu dievakuasi ke PPS Alobi di Air Jangkang untuk direhabilitasi sebelum dikembalikan ke habitatnya yang jauh dari aktivitas masyarakat. Ada Agus melaporkan dari Bangka Induk, Bangka Belitung. Laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan prokes, protokol kesehatan. Dan saksikan info terkini jika corona hanya di video. Caranya
Unduh aplikasinya sekarang. Dan juga pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, karena kepedulian kita, harapan mereka. Dan pemirsa, sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, maka siaran TV analog akan dihentikan mulai tanggal 2 November nanti. Mari kita segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan juga tentunya program-program kesayangan Anda di televisi kesayangan Anda, Indosiar. Ya, pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. TV digital ini bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet, dan siarannya gratis. Indosiar, siap digital. Dan usai Fokus Pagi, jangan lupa kita dapat menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Utri Farza, kami berdua mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa.